Oke, kita akan sama-sama, ini kita masuk ke bulan baru. Kalau di bulan ini tema dari RIM itu adalah exalting the lowly, ya kan? Minggu lalu kita sudah belajar tentang Loki dari Kak Doni. Mari kita sama-sama belajar hari ini di Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lukas 46 sampai 55. Ya, yang bindeng baca yang genap, yang enggak bindeng baca yang ganjil. Yang bindeng baca genap ya, yang bindeng baca genap. Yuk, yang bindeng dulu. 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bindeng, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Sama-sama 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyangnya kepada kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, merenungkannya dan melakukannya. Oke, tema khotbah saya hari ini, judul sermon saya adalah ini. Boom. Oke, judulnya adalah Lah, wah. Wah. Iya. Selalu ada di nadimu, ya, selalu ada di nadimu. Bila nanti kakakmu datang, oke, membawa korban syukurku. Yes, ya, selalu ada di nadimu. Oke, gini, minggu lalu, yang datang minggu lalu siapa? Yang datang minggu lalu? Oke. Minggu lalu Kak Doni memberikan sebuah statement yang sangat luar biasa. Yesus nggak cari pujian, dia cari hati kamu. Iya, dia datang ke dunia itu bukan cari pujian. Terbukti beberapa kali Yesus mau dijadikan raja, mau dijadikan pemimpin, jadikan orang besar, jadikan seorang yang akan mengkudeta, yang akan memimpin bangsa Israel untuk menggulingkan pemerintahan Romawi. Tetapi dia nggak mau. Karena memang bukan itu tujuannya. Dia datang untuk mencari hati manusia dan untuk mengubahkannya. Nah, hari ini kalau kayak gitu ya, mari kita telaah lebih jauh di bagian ini ya. Kita akan sama-sama diskusikan karena ini adalah bulan genap, kita akan masuk FGD, nanti kita akan masuk ke komsel-komsel masing-masing. Kita akan sama-sama renungkan dan kita akan sama-sama diskusikan dua pertanyaan ini. Jika Tuhan datang bukan untuk mencari pujian, lantas kenapa kita harus memuji Tuhan? Iya, oke. Itu ya, satu itu. Yang kedua, bagaimana sikap dan cara memuji Tuhan yang benar? Iya, kalau kita sudah tahu bahwa iya ya, kenapa kalau Tuhan tidak datang bukan untuk cari pujian, kenapa kita memuji Tuhan? Dan kalau kita tahu, oh, oke, alasan kita memuji Tuhan, bagaimana cara kita memuji Tuhan? So, langsung saja kita akan sama-sama diskusi, langsung masuk ke komsel-komsel masing-masing, dan kita akan sama-sama diskusikan dan kita akan sama-sama presentasi nantinya. Oke. Silakan. Saya kasih waktu 20 menit dari sekarang ya. 20 menit dari sekarang. Jam 5:15. Hihi. Pokoknya. Jawaban dari kami, yaitu karena pujian kita itu merupakan respon syukur terhadap Tuhan yang sudah baik sama kita, menyertai kita dan menyelamatkan kita. Tuhan itu adalah Raja dan Dia adalah kudus, maka sangat layak untuk dipuji oleh kita. Lalu pertanyaan kedua yaitu bagaimana sikap dan cara memuji Tuhan yang baik dan benar. Kalau ini jawabannya yaitu karena kita tahu Tuhan itu besar dan baik, karena kita sudah tahu ya, berarti sama kayak yang komsel sebelumnya, karena pengetahuan kita akan Tuhan dan kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, kita tahu Tuhan itu besar dan baik dan Dia adalah juru selamat kita, maka sikap kita itu harus merendahkan diri kita di hadapannya.
dan memuji Dia dengan sungguh-sungguh yang datang dari dalam hati kita sendiri dan tidak ada gunanya kalau hanya dengan kata-kata kosong. Lalu aplikasinya ya bisa dengan banyak cara seperti kayak memuji dengan puji-pujian atau mungkin pelayanan, singer, WL, musician, mulmet, soundman dan lain-lain. Ataupun dengan sampai ke mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, terima kasih. Oke. Thank you Coach Chan. Dan yang terakhir kita sama-sama sambut pendatang baru. Here we go. Amanda. Silakan. Nyanyi, 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 nyanyi. Kurang ya, kurang. Iya, kurang. Thank you loh. Kayaknya gak enak buatnya. Udah ini aku ya. Kalau dari Ormawa, yang pertama, jika Tuhan datang bukan untuk mencari pujian, lantas kenapa kita harus memuji Tuhan? Kalau dari Ormawa, kita ingat satu quote dari John Piper. Jadi John Piper itu pernah bilang, God is the most glorified when we are most satisfied in Him gitu. Jadi sebenarnya kita memuji Tuhan itu merupakan respon hati kita gitu terhadap apa yang membuat kita puas, yaitu Tuhan itu sendiri gitu. Misalnya ya kita, kalau tadi Kak Don bilangnya misalnya kita haus gitu, ya responnya kita minum gitu. Kayak tadi Yoel juga bilang kalau misalnya kita lapar, ya kita responnya makan kayak gitu. Terus yang nomor 2, gimana sikap dan cara memuji Tuhan yang benar gitu. Jadi seperti yang tadi di nomor 1 kan, memuji Tuhan itu merupakan respon hati kita karena kita puas akan pribadi Kristus itu sendiri gitu. Jadi karena itu respon hati, ya kita menyembah sebagai orang yang ditebus gitu. Maksudnya gimana ya, nggak ada gimmick, pure, maksudnya benar-benar nggak dibuat-buat kayak gitu dimanapun, baik nggak cuman waktu PAW tapi di luar itu kita bisa memuji Tuhan karena kita puas gitu akan pribadinya. Kayak misal contohnya aku suka nasi goreng tek-tek di mana gitu. Aku udah merasakan itu enak banget. Itu enak. Itu enak banget. Jadi aku bisa memuji itu kayak, wih gila nasi goreng ini enak banget gitu karena aku puas dengan rasanya gitu. Dan menurut Ormawa itu juga sama dengan kita ke Tuhan kayak gitu. Thank you. Thank you. Jadi memuji Tuhan pure, no gimmick, dan dipastikan hatinya Yosua pure dan no gimmick. Dimasak terus. Saya pegang mic sekarang. Saya pegang mic. Oke, thank you semua buat jawabannya dan I think you guys got the point ya. The main pointnya adalah gini. Pujian dan penyembahan yang sering kita dengar ya. Dan ini yang lama sekali saya juga dengar dan juga dulu pernah mengajarkannya, dulu pernah mengaplikasikannya. Pujian dan penyembahan itu bukan sebuah sarana atau formula supaya Tuhan bekerja. Penyembahan bukan sebuah persyaratan agar Tuhan menyatakan kuasanya. Tetapi penyembahan adalah kekaguman karena Allah menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita. Jadi kita menaikkan pujian, apakah Tuhan bisa bekerja waktu kita menaikkan pujian dan penyembahan? Ya, saya yakin Tuhan bisa bekerja, tetapi itu bukan prasyarat. Oh, supaya Tuhan bekerja makanya kita nyembah. Apa bedanya kita sama dengan penyembahan berhala? Kita memberikan sesuatu dulu baru Tuhannya, Allah mereka itu bekerja. Enggak. Jadi gini, kita mesti tahu ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pak Arifin ya, gembala senior kita. Ini sebenarnya itu equal dengan pujian yang disampaikan, yang dinyanyikan oleh Hana. Tapi apa bedanya sih? Pujian yang dinyanyikan oleh Hana dan pujian yang dinyanyikan oleh Maria. Hana menaikkan pujian itu karena gini, dia sedang mengatakan, hei kalian yang mengolok-olok aku, coba lihat, aku hari ini aku bisa punya anak. Kalau tak simpulkan ya, nyanyian Hana itu adalah nyanyian pembuktian. Revenge. Wah, gue punya anak sekarang, Tuhan kasih anak buat aku. Coba lihat nih berkat Tuhan luar biasa. Apakah salah? Itu sebuah rasa kagum. Tetapi kalau apa yang disampaikan oleh Maria, pujian yang dinaikkan oleh Maria ini adalah pujian penuh dengan kelegaan. Kalian bayangin, Maria, ini ya, fun fact-nya adalah Maria itu waktu dia didatengin Gabriel kurang lebih usianya 12 sampai 14 tahun. Usia roket bayangin nih.
anak-anak gembalaannya Dante itu didatengin Maria dan dia dikatakan akan hamil. Tapi jangan disamakan dengan kita yang sekarang ini. Di zaman dulu mereka umur segitu ya 12 sampai 14 itu sudah menikah. Sudah bisa untuk menikah, sudah bisa untuk dipinang. Nah, bayangin Maria penuh dengan pertanyaan, Maria penuh dengan kegundahan dan akhirnya Tuhan tuntun dia sampai akhirnya dia menemukan sebuah jawaban dan dia penuh dengan kelegaan dan dia menyatakan bahwa oh Tuhan ini luar biasa. Muncul sebuah pujian dan artinya gini, pujian dan penyembahan kita pada Tuhan adalah sebuah bentuk ungkapan hati karena Tuhan sudah membukakan pribadinya pada kita. Ini bukan tentang ekspresi kita tetapi dari Tuhan, bagi Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Tangkap ya? Jadi dari Tuhan yang membukakannya, dan bagi Tuhan, iya kan? Bagi Tuhan, diserahkan kembali pada Tuhan. Dan oleh karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan yang membukakan dirinya, kalau bukan Tuhan yang membukakan dan mencelikkan mata kita nggak bisa memuji dan menyembah Tuhan. Nggak bisa. So, hari ini, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya pada kita. Sehingga kita bisa menaikkan pujian melalui kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama bahas hari ini, aku bagi sermonku jadi 2. Yang pertama adalah dari hati, yang kedua adalah tuntunan ilahi. So kita masuk yang pertama, poin yang pertama, dari hati. Ini ya, sadar atau enggak sadar? Sadar atau enggak sadar? Manusia pada dasarnya itu adalah makhluk penyembah. Dosa disuruh, manusia itu sudah punya naluri untuk menyembah. Kita akan memiliki kecenderungan untuk menyembah sesuatu. Itu pasti, sudah itu pasti. Penyembahan yang kita berikan itu dilakukan tergantung pada apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita, itu yang akan kita sembah. Duh, ya apa? Dan celakanya gini. Segala sesuatu yang ada dalam hati kita, itu berpusatnya pada diri kita sendiri. Segala sesuatu yang ada dalam hati kita, penyembahan itu pusatnya adalah dalam hati kita. Ya kan, tadi aku bilang dimulai dari apa? Manusia itu memiliki kecenderungan, memiliki naluri untuk menyembah. Dan yang dia sembah itu adalah dirinya sendiri. Apa yang ada dalam hatinya. Dan celakanya yang ada dalam hati manusia itu berbagai macam. Ada kekhawatiran, ada kekecewaan, ada trauma di sana, ada kebanggaan diri sendiri, ada apapun di sana. Dan itu yang kita sembah. Bayangin, tuh. Saya kohis. Menyembah kekhawatiran itu gimana sih? Coba menyembah kekhawatiran itu gimana? Kalian ingat enggak? 2 tahun lalu aku pernah memberikan sebuah bagan di mana kalau kita menyembah berhala itu ada 3 faktor utama. Jadi berhala yang kita sembah, yang kedua itu ada mezbahnya, terus ada korbannya di sana. Berhala kita itu biasanya ada 4. Rasa aman, ya. Penerimaan, rasa nyaman, dan yang terakhir adalah kontrol. Kita ingin berkuasa atas sesuatu. Akhirnya kita khawatir dan kita membangun mezbah di sini. Tak kasih contoh yang benar-benar real ya. Aku pernah punya ini ya. Aku pernah punya satu teman di tempat kerja yang lama. Jadi ceritanya, dia itu karena dia menghabiskan waktu sama keluarganya, dia pergi sama keluarganya, dan akhirnya dia enggak ngelihat HP. Sedangkan pekerjaannya itu berhubungan marketing lah ya, gak boleh jauh-jauh dari HP. Singkat cerita, dia kehilangan klien yang nilainya itu MM-an. Itu gede banget nilainya. Karena apa? Karena dia ngangkat HP dan akhirnya klien tersebut menghubungi orang lain dan deal sama orang lain. Itu menyesalnya minta ampun dia. Sampai sekarang akhirnya kalau ditanya, kamu gak keluar sama, nanti belum waktunya. Kamu enggak ini sama keluargamu, sama anakmu? Nanti, belum waktunya. Bahkan, kok enggak ibadah? Nanti, ibadah kan bisa online. See that? Tak kasih gambar ya. Dia khawatir, dan dia bangun mezbah untuk menyembah kekhawatirannya. Mezbahnya apa? Pekerjaannya dia. Dan mezbah perlu korban dong. Yang ditaruh di atas mezbahnya apa? Anaknya dia ditaruh. Bahkan Tuhan pun ditaruh di atas mezbah itu. Ironisnya, Tuhan yang Maha Kuasa ditaruh di mezbah itu, dikorbankan di mezbah itu untuk menyembah apa? Kekhawatirannya dia. Gua takut kehilangan klien lagi.
Ayo enggak? Coba renungin sekarang. Coba renungin sekarang. Apa yang kita sembah dari hati kita? Aduh, gambarannya kayak gini. Kemarin aku datang ke workshopnya yang diradakan oleh Royals ya, Couples Workout yang jadi narasumbernya itu adalah Ko Ivan Tandio. So good. Dia katakan gini. Segala sesuatu yang kamu anggap penting, kamu akan budgeting itu. Sekali lagi ya, kalau kamu anggap penting sesuatu, kamu akan budgetin itu. Kamu akan spend money untuk itu. Kalau menurut kamu, gadget itu luar biasa, kamu akan spend money untuk itu. Kalau menurut kamu, musisi nih, biasanya kan jadi gitar itu jadi istri kedua gitu kan. Iya kan? Kamu akan spend money buat itu. Benar kan nih? Karena apa? Kamu anggap penting. Tapi budgeting untuk kita keluarkan untuk sesuatu yang penting, itu bukan cuma tentang uang. Tetapi pikiranmu, hatimu, semuanya, tenagamu, waktumu, kamu budgeting untuk tersebut, itu berhalamu. Itu yang ada dalam hatimu. Coba direnungkan sekarang. Apa yang terpenting dalam hati kita? Seberapa banyak kita buat budgeting untuk sesuatu hal di dalam kehidupan kita? Coba kita renungin. Apakah Tuhan mendapatkan budget terbaik dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan benar-benar ada dalam hati kita? Guys, ini kenyataannya. Ini kabar buruknya bahwa yang pertama, manusia memiliki naluri untuk menyembah. Manusia punya naluri untuk menyembah segala sesuatu. Dan naluri tersebut, yang kedua, naluri tersebut, penyembahan tersebut itu mengarah kepada hati kita. Apa yang ada dalam hati kita? Yang ada dalam hati kita semuanya untuk diri kita sendiri. Budgeting yang terbesar, budgeting yang terbaik kita taruh untuk memuaskan diri kita sendiri. Nah pertanyaannya sekarang, siapa yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah benar-benar ada Tuhan? Apakah benar-benar Kristus benar-benar nyata di sana? That's why aku setuju sekali dengan statementnya Kak Doni. Tuhan datang bukan untuk mencari pujian, tetapi Tuhan datang untuk mencari hati kita. Why? Why Tuhan mencari hati kita? Because Tuhan mencari hati kita untuk melepaskan kita dari jerat penyembahan yang salah dan menyatakan bahwa pribadinya adalah pusat penyembahan yang sempurna. That's why Tuhan cari hati kita. That's why Tuhan berusaha sedemikian rupa untuk memanggil kita dan memalingkan muka kita, memalingkan mata kita, memalingkan hati kita kembali kepada pribadi Tuhan. Bukan kembali kepada pribadi yang sia-sia di dalam hati kita. Coba renungin. Siapa yang menjadi Tuhan dalam hati kita? Siapa yang kita sembah sebenarnya dalam hati kita? Ya orang-orang karismatik ya di tempat ini. Kita sering kan, biasanya ambil dari Roma 12 ayat 1. Oleh sebab itu, demi kemurahan Allah yang hidup, aku memperingatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Ya benar ya, selalu kita sering dengar ayat itu ya. Dan ujung-ujungnya apa sih? Penyembahan itu adalah gaya hidup. Ya dengar ya, benar ya, penyembahan itu gaya hidup. Penyembahan itu bukan tentang nyanyian. Penyembahan itu bukan tentang lagu, bukan tentang syair, bukan tentang musik, bukan tentang apapun. Bukan tentang aransemen dan segala macam. Kita bisa menyembah Tuhan. Memang gaya hidup, tapi pertanyaannya, kalau kita mulai dari sana, mari kita bahas di bagian ini. Kita bahas di bagian ini. Kalau memang itu kita ngomong bahwa penyembahan itu adalah gaya hidup. Kita bahas dari bagian ini. Perhatikan apa yang dikatakan Maria di awal. Dia katakan gini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Seharusnya pujian kita dan kehidupan kita berasal dari sini guys. Hidup kita memuliakan Tuhan dan Allah menjadi pusat sukacita kita. Allah yang adalah juru selamat kita. Nah di sini letak kegagalan kita. Sini seringkali ya letak kegagalan kita. Kita gagal meletakkan Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Kita hanya tahu Tuhan, oh ya saya tahu. Karena Yesus mati di atas kayu salib, dia jadi juru selamatku.
untuk kehidupanku yang akan datang. Oh ya, memang keselamatan Tuhan jamin. Kita tutup mata di bumi, kita buka mata di sorga. Biasanya di Adijasa banyak ngomong seperti itu. Ya kan? Di sana Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Oh ya, memang benar, memang benar, memang benar. Keselamatan Tuhan jamin. Orang Kristen itu dikatakan kayak gini kan. Orang Kristen itu yang percaya sama Kristus itu lahir 2 kali, mati 1 kali. Tahu enggak? Lahir 2 kali kan lahir secara fisik biasa nih ya. Kita lahir ya, tanggal berapapun kalian lahir gitu kan. Tapi lahir yang kedua adalah lahir baru. Ketika kita mengenal Kristus. Tapi mati cuma 1 kali. Mati ya waktu kita tutup mata di dunia ini. Tetapi karena setelah mati tersebut kita hidup kembali kan. Oh ya memang Tuhan jamin. Tetapi kita gagal untuk menjadikan Tuhan juru selamat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita gagal, kita seringkali menjadikan Tuhan sebagai ban serep, bukan juru selamat utama dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mentok, baru kita tanya Tuhan. Kalau kita sudah mentok, baru kita cari Tuhan. Harusnya dia juru selamat dalam seluruh segi kehidupan kita. Kita gagal menjadikan Tuhan juru selamat. Gini ya, pada saat Maria menyatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanku. Ini kan di ayat yang sebelumnya ya, di 2 perikop sebelumnya, ya kan 2 perikop sebelumnya. Tuhan justru membuka dirinya hingga Maria mendapatkan sebuah gambaran yang begitu jelas, mendapatkan kelegaan yang begitu jelas. Tuhan menuntun kita. Tuhan selalu menyatakan pribadinya. Coba kita renungkan bagian ini. Apa yang membuat kita gagal berserah pada kehendak Tuhan? Apa yang membuat kita sering curiga sama Tuhan? Kita takut kehilangan impian kita dan kita takut kalau impian kita digantikan dengan rancangan Tuhan. Yang menurut kita, waduh enggak banget. Yang menurut kita itu akan membuat kita semakin sengsara. Yang menurut kita itu akan membuat kenyamanan kita itu terusik parah. Iya kan? Tapi gini, seringkali harusnya ya, yang kita ini ya, dalam mengiring Tuhan, seharusnya kita hidup dalam ketaatan, bukan lagi sibuk untuk cari penjelasan. Seringkali seperti itu. Harusnya kita datang kepada Tuhan dan ngikut Tuhan, itu ikut pada ketaatan. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya untuk mencari supaya apa? Misteri dalam kehidupan kita itu dijawab sama Tuhan. Iya Tuhan, please, coba. Tentang pertanyaan ini loh, ayo, jodohku siapa ini? Ayo, Tuhan aku ngerti Bos, aku ngerti. Mesti rendah hati tuh, ayo, jawaban, aku ini gimana? Kita selalu mencari penjelasan kan. Kita gagal untuk hidup dalam ketaatan. Seringkali kita seperti itu. Mari kita datang sama Tuhan dan Tuhan mau apa? Kita taat, kita masuk di dalamnya. Tuhan mau apa dalam kehidupanku? Mungkin ya pada saat ini kita banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kenapa kita harus menghadapi hal yang seperti ini. Tetapi satu hal, Tuhan selalu memberikan kelegaan pada ujungnya. Tuhan selalu menyatakan pribadinya pada kita untuk sebuah tujuan, yaitu untuk menyatakan pribadinya pada kita. Dia gak pernah tinggalkan kita guys. Gini ya, yang Tuhan cari bukan sebuah pujian yang indah, tetapi yang Tuhan selalu rindukan adalah hati yang berubah. Hati yang berubah. Kalau hati sudah berubah, pasti ada pujian indah dari kita. Tuhan tidak pernah lihat kita ini fals atau enggak kok. Ya kan? Aku sering bilang sama teman-teman di sini. Ya sudah, gak apa-apa, suara fals-fals sedikit gak apa-apa. Tapi ojo kebangetan juga ya, jangan. Fals-fals sedikit gak apa-apa, yang penting hatimu gak fals. Iya kan? Yang penting hatimu gak fals lah. Gini, karena kalau hati kita benar-benar diubahkan, pasti ada pujian yang indah. Karena pujian yang indah tuh patokannya bukan tentang nada kok, bukan memang. Tapi tentang tadi siapa bilang, Kekes bilang, experience with God. Semua dari kita, hampir ngomong seperti itu kan. Nah itu dia. Nah seringkali kita tanya kan, apa sih maksudnya Tuhan ini, apa sih? Nah, datang aja. Nah, makanya aku salah satu lagu yang aku suka. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours,
forever yours. Just bow down before him. Datang ke dia, gesturmu benar-benar ngeliat, oh Tuhan itu juru selamatku. Guys, waktu aku renungin bagian ini ya, dan ini karena pas tiap minggu pertama kan aku yang sampein sermon di tempat ini dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Waktu aku merenungkan momen ini di mana kita memperingati bahwa Kristus menjadi satu dengan kita. Pengorbanan Kristus itu menyatakan bahwa kita di dalam dia dan dia di dalam hidup kita. Ya kan? Kita menjadi satu dengan tubuhnya dan kita menjadi satu dengan darahnya kan. Momen perjamuan kudus adalah momen di mana Allah menyatakan bahwa dia selalu ingin berada bersama-sama dengan kita. Bukan hanya hadir dalam kehidupan kita, bahkan dia tinggal di dalam kita. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Diawali, dia tinggalkan sorga untuk kita. Bukan karena kita layak menerima hal ini, justru untuk menunjukkan betapa besar kasihnya pada kita. Mari kita renungkan poin ini ya, mari kita renungkan poin ini. Apakah hidup yang kita punya saat ini sudah menjadi sorga yang begitu indah bagi kita, sehingga kita gagal melihat keindahan sang pemilik sorga yang mau datang untuk mencari kita? Apakah segala sesuatu yang kita miliki sekarang, apakah segala sesuatu yang kita pertahankan sekarang, itu tanpa kita sadari itu sudah menjadi sorga buat kita. Kita nggak mau lepas lagi dari sana. Kita nggak mau lepas lagi dari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Name it itu. Bahkan itu segala sesuatu yang menyakitkan kita, kita genggam sedemikian rupa. Sampai kita lupa, sang pemilik sorga sudah datang cari kita. Dan kita menganggap, aku sudah punya sorga bikinan kita sendiri. Mari kita renungkan bagian ini. Guys, ini bukan rencana Tuhan. Apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Dia datang, dia cari kita, dia tinggal dalam hati kita. Dia selalu ada di nadimu untuk memberikan tuntunan dalam kehidupanmu. Kita masuk poin yang kedua. Gini ya, tadi kan aku sudah bilang tema Rock International Ministry itu adalah exalting the lowly ya. Dan gini, ayat temanya itu di ayat 52. Kita baca ya, ayat yang ke-52 ngomong seperti ini. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ini ayat ininya, ayat temanya. Waktu itu ya, kalau aku melihat ayat ini, awalnya bahkan sampai aku baca pertama kali, itu gambaran gini. Gambaran yang ada di kepalaku adalah kayak gini. Oh, maka dari itu sekarang, sabar roh. Lebih baik kita loki. Kita mah loki aja. Minggu lalu Kak Doni bilang loki aja, tenang aja, santai. Promosi itu datang dari Tuhan. Jangan cari promosi. Tuhan yang sediakan promosi. Orang percaya, yang lain resesi, kita resepsi. Wah, yang lain stres, kita refresh. Wah, gitu kan. Yang penting gitu. Ya, yang penting kita tenang aja. Walaupun semua yang mengolok-olok, ada waktunya Tuhan akan angkat kita dan Tuhan akan merendahkan orang yang mengolok-olok kita. Kebanyakan nonton Indosiar kita. Kebanyakan nonton Indosiar. Yang tiba-tiba dia dulu ini dia dulu direktur, kita ditendang-tendang, terus tiba-tiba suatu saat kita naik mobil di jalan ketemu, Pak Bondan, gitu. Ya, ternyata dia lagi ngais-ngais sampah, makan dari sampah gitu. Pak Bondan, mari Pak, mari. Saya tidak layak terima Anda gitu kan. Kebanyakan nonton Indosiar kita. Ya, ada yang pernah berpikir seperti itu? Itu pikiranku guys, serius. Sampai akhirnya waktu aku renungkan ini dan aku diskusi sama Ko Dante juga dan sama teman-teman, sama Malida Yosua juga. Malida sama Ko Ruben juga, sama Ko Andre. Waktu itu absen karena bindeng terlalu parah, Ko Doni. Bindeng terlalu parah. Kita diskusi sampai akhirnya muncul sebuah bayangan seperti ini. Ada Chandra juga, ada David juga ya. Feli juga datang ya waktu itu. Anyway, jadi waktu kami renungkan ini ya, gini, Tuhan
Baca lagi ya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Pemahamanku berubah guys. Pemahamanku berubah ketika kurunin. By His grace, Tuhan memberikan sebuah pemahaman baru. Gini ya, sambungannya sama tadi yang aku bilang bahwa Tuhan membuka pribadinya dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan membuka pribadinya dalam kehidupan kita, tinggi hati dan rendah diri tidak punya posisi lagi dalam hati. Ketika Tuhan membuka diri, tinggi hati dan rendah diri gak punya posisi lagi dalam hati. Mau tinggi hati, ketika kita sudah tinggi hati dan Tuhan membuka dirinya, aduh enggak. Tuhan lebih hebat dari apa yang aku punya. Tuhan lebih hebat dari apa yang bisa aku lakukan. Tuhan lebih berkuasa dari apa yang bisa aku kerjakan. Dialin, enggak. Ini semua karena Tuhan. Jadi bukan lip service, tetapi dari hati. Tetapi juga yang buat yang rendah diri. Kalau kita rendah, aku ini bukan siapa-siapa. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. So, kita tidak punya lagi kesempatan untuk rendah diri. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa kita dikasihi oleh Sang Maha Tinggi. Kita dikasihi oleh Dia. Sama kan, Maria menyatakan seperti itu. Dia orang, waktu dulu ya, budaya patriarkal, budaya memandang bahwa pria itu jauh lebih tinggi dari wanita. Itu sangat kuat di bangsa Israel. Dan Maria ini masih usia belia dan ini juga wanita juga hamil di luar nikah. Ya karena hamil dari Roh Kudus. Tetapi gini, waktu dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan menyatakan dirinya dan dia mengangkat, ya kan? Dia katakan apa? Meninggikan orang-orang yang rendah. Dia ngerasa, aduh, gue nggak tahu nih. Mesti gimana? Tapi ketika dia bertemu dengan Elisabeth dan Elisabeth merasa, siapakah aku ini sehingga ibu dari Tuhanku datang menghampiri aku sehingga janin dalam kandungan Elisabeth itu melonjak. Maria kayak sebuah puzzle yang ada dalam otaknya, ini semua pekerjaan Tuhan nyambung semua sehingga dia mengatakan, Tuhan memperhatikan kerendahanku. Dan hari ini Tuhan sudah menyatakan pribadinya dalam kita. Dan setelah itu dikatakan gini kan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Siapa yang lapar dan hari ini? Tuhan akan puaskan kita. Dia akan puaskan kita. Pertanyaannya, kita pergi kemana waktu kita kelaparan? Apakah kita datang pada Tuhan yang sudah membuka pribadinya begitu rupa? Kita datang kepada Tuhan atau enggak? Tuhan selalu menyediakan tuntutan dan kepuasan guys dalam kehidupan kita. Ini ya, ini yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kemana kita pergi waktu kita kelaparan? Waktu kita ngerasa ada sesuatu yang kosong dalam kehidupan kita. Kemana kita pergi? Kemana kita cari kepuasan? Apakah kita cari kepuasan datang kepada Tuhan? Atau kita cari kepuasan ke tempat yang lain? Sesungguhnya Tuhan memberikan tuntutan. Tuhan sudah tunjukin tuh. Bayangin ya, waktu Maria tanya, bagaimana mungkin aku ini belum bersuami? Membaca aja aku sulit. Itu kan, bukan, itu iklan zaman dulu guys. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Jadi gagal gimmicknya. Jadi ini potong ya. Jadi gini, waktu Maria tanya, Tuhan gimana mungkin aku ini bisa hamil, sedangkan aku belum bersuami. Gabriel kasih tahu kan, kamu akan dihamil oleh Roh Kudus, bla 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 bla. Oke, sampai akhirnya dan dia juga jelasin bahwa ada Elisabeth juga hamil. Dia mengandung karena di masa tuanya dan segala macam dan akhirnya Maria bilang, "Oke, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku surut dengan kehendak-Mu." Dan dia pergi kepada Elisabeth dan dia benar-benar melihat, wow, Elisabeth benar-benar hamil dan dia penuh dengan Roh Allah juga dan luar biasa. Bagaimana Tuhan menuntun? Nah, hari ini Tuhan sudah sediakan loh. Sama halnya, Tuhan sediakan komunitas ini, Tuhan sediakan teman-teman yang ada di tempat ini, Tuhan sediakan mentor-mentor yang ada, kakak-kakak rohani yang ada. Tuhan sediakan pasangan juga buat kita masing-masing. Ya kan? Guys, itu cara Tuhan menuntun kita, Kamu ada di tempat ini, kita ada di tempat ini. Itu salah satu tuntunan Tuhan. Memang kita bukan sumber jawaban, tetapi Tuhan bisa pakai kita untuk memberikan jawaban.
dalam pergumulan. Siapa yang ada orang di sebelahmu? Dan kita bertumbuh sama-sama di dalam Injil Kerajaan Allah. Yang keluar pasti Injil Kerajaan Allah juga, bukan? See that? Nggak mungkin dong, kalian terus ini. Kau tanya, Caudre ini contoh ya, datang ke Caudre aku ngalamin. Jadi gini, menurut Abraham Maslow, nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin dikasih. Dia paling muncul-muncul, ya John Piper pernah ngomong gini, Tim Keller pernah ngomong gini, kan ngomongnya gitu. Kak Don pernah ngomong gini ya, dan firman Tuhan juga ngomong gini, kita sama-sama apa? Injil yang kita bahas, benar gak sih? Nah kalau kita ke tempat lain, bukan Injil yang kita dapat kan? Gospel sih, gospel pelayanan, bukan gospel sungguhan gitu, gospel yang lain yang kita bahas nantinya. So guys, Tuhan pun menuntun kehidupan kita. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar mengarahkan hati kita, mengarahkan mata kita, mengarahkan kehidupan kita untuk benar-benar tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Guys, coba renungkan ini ya. Segala sesuatu yang di luar Tuhan hanya akan membimbing kita pada kegelapan. Hanya Tuhan yang akan membimbing kita dalam kepastian dan pengharapan. Segala sesuatu yang di luar Tuhan, yang pusatnya bukan Kristus, bahkan itu komunitas rohani yang tidak berpusat pada Kristus akan membimbing kita ke dalam kegelapan. Serius aku bilang. Listen to me. Kalau ke komunitas rohanimu, dimanapun kau berada, tidak membicarakan Kristus dan Kristus bukan menjadi pusat, jangan diikutin. Yang lihat di sana juga ya, yang lihat nanti live delay-nya, gue marah. Jadi jangan sudah. Benar, segala sesuatu itu akan membawa kita kepada kegelapan. Harusnya Kristus yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Dan kita akan membawa kita kepada apa? Pengharapan dan kelegaan juga. So guys, hari ini. Kemarin Kak Doni juga bilang gini kan. Kamu gak perlu viral untuk jadi dampak. Benar ya? Kamu gak perlu jadi viral untuk jadi dampak. Mungkin gini, kita sudah gak mau sih. Gak mau, oke, tahu aku kok. Aku gak perlu jadi viral untuk jadi dampak kan. Aku gak perlu sama seperti dunia kan. Untuk jadi dampak. Tapi seringkali kita sering membanding-bandingkan potensi yang ada dalam kehidupan kita, panggilan ada dalam kehidupan kita dengan orang lain. Oh aku kok pengen jadi, kalau nggak jadi WL kayaknya nggak enak deh. Kalau nggak jadi singer, kalau nggak jadi musisi, kalau nggak jadi multimedia, atau jadi aduh cuma jadi usher lagi. Gak enak nih. Nah kayak gitu guys, kayak gitu. Gini loh, Tuhan itu memanggil kita itu dengan spesifik. Kalau Tuhan tidak mempercayakan kita jadi WL, bukan berarti kita nggak keren. Dan bukan berarti kita nggak bisa jadi dampak bagi dunia kan. Enggak, tidak selamanya orang jadi semuanya bisa jadi pembicara. No, enggak. Kalau aku diajak ngomong soal IT dan segala macam coding itu 11101, enggak bisa, aku udah ngerti. Admin, aku diajak ngomong tentang neraca rugi laba kayak Vena gitu, enggak ngerti aku, apa itu. Ngomong di sana aku udah ngerti. Kalian keren pada panggilan masing-masing. Ya enggak sih? Dan yang lebih membuat keren, yang lebih membuat kita jadi berdampak, ada Kristus di sana. Jangan sia-siakan itu. Tuhan, ya panggilan Tuhan yang tegas akan selalu disertai dengan tuntunan yang jelas. Selalu. Yang mesti kita renungkan ya, yang kita mesti renungkan. Mau enggak kamu benar-benar bow down before Him. Kamu datang dan kamu benar-benar menyatakan bahwa Tuhan Engkaulah juru selamatku. Aku enggak bisa apa-apa. Jangan kita datang ke Tuhan, Tuhan panggilanku apa? Yang kita cari itu panggilan kita. Nangkep ya? Kalau kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan kehidupan kita, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Raja dalam kehidupan kita, Juru Selamat kita, Tuhan akan menyatakan panggilannya dalam hidup kita. Nangkep ya? Tapi kalau kita datang kepada Tuhan untuk panggilanku ini apa ya? Untuk mencari panggilanku, berarti yang jadi pusatnya siapa? Aku dong. Nangkep ya? Jadi ya kalau Tuhan yang jadi pusatnya, Tuhan kasih panggilan, kita akan kerjakan dengan tuntunan dari Dia. Kita datang sama Tuhan. Kalau sekarang beberapa dari teman-teman di tempat ini, kayak Jesus di tempat ini, Christ people di tempat ini. Aku panggilanku apa ya? Just come before Him. Bow down before Him. Dan nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Satu-satunya yang berkuasa dalam kehidupan kita. Come on guys.
Tuhan memiliki panggilan yang spesifik dalam kehidupanmu. Jangan sia-siakan. Jangan hidup, jangan serahkan hidupmu pada sesuatu yang di luar Tuhan. So, aku sampai di akhir bagian sermonku. Di bagian akhir pujian Maria ini ya. Dia mention bagaimana Tuhan memimpin dan menolong bangsa Israel. Bahkan lebih jauh lagi. Maria mention tentang bagaimana Tuhan tetap setia pada janjinya. Boleh ditampilin ayat yang bagian terakhir tadi? Ya, ini ya. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Tetapi setelah itu ayat yang ke-55, perhatikan ini. Ayat yang ke-55, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Perhatikan ya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham. Jadi nenek moyangnya adalah Abraham dan Tuhan menaruh janjinya. Ada notifikasi, siapa tuh? Sahabat Tuts, ya kan? Untung bukan. Shopee. Oke. Ini guys, perhatikan ini ya, dijanjikannya. Maksud perjanjian ini, perjanjian antara Abraham dengan Tuhan pada saat itu bukan sama kayak agreement. Agreement itu kan gini, kalian pernah tahu kalau di perusahaan itu ada yang namanya MOU. Ya kan? Apa sih MOU? Mourinho. Apa? Of understanding. Memory of understanding. M-nya tuh lupa gue. Aduh. Memorandum of understanding. Ya itulah pokok. Jadi MOU gini, ceritanya gini lah. MOU itu adalah, itu untuk sebuah perjanjian yang melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ya contoh ya, aku adalah penjual rumah dan Ruben adalah pembeli rumah. Ya kan? Kewajibanku adalah aku membayar PBB di tahun-tahun sebelumnya, melunasi beberapa pajak dan tagihan-tagihan lingkungan dan segala macam. Itu kewajibanku. Kewajiban Ruben adalah membayar sesuai dengan nilai yang aku kasih ya. Contoh 8M ya, kamu mesti bayar 8M ke aku. Dan segala macam. Nah itu dia. Kedua belah pihak itu dilindungi oleh sebuah agreement. Tetapi kalau covenant itu beda. Ini kan kalau orang-orang di dalam Tuhan itu ngomongnya covenant, bukan untuk saling melindungi. Memang itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Tetapi Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Tak kasih contoh ya. Jadi gini, waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, oke, Abraham keluar kamu dari negeri asalmu, kamu akan tunjukkan kepada negeri yang aku tunjukkan. Kamu akan beranak cucu di sana dan segala macam. Dan kamu akan jadi bapak bangsa yang besar, ya kan? Dan setelah itu Abraham tanya gini sama Tuhan, Tuhan, gimana aku bisa percaya sama setiap janjimu? Oke, Tuhan bilang gini, nanti baca di Kejadian 15. Baca di Kejadian 15 ya. Oke, kamu sediain burung tekukur, lembu, kambing, domba, kamu sediain semuanya. Benar, Abraham sediain semuanya, dipotong semuanya jadi dua. Dipotong semua jadi dua, dibelah jadi dua dan segala macam. Sudah. Kenapa seperti itu? Karena perjanjian orang pada saat itu adalah gini, kalau aku janjian sama Ruben ya, kita mau beli rumah kayak tadi ya segala macam, dan aku akan gandengan sama Ruben. Dan aku akan melewati hewan-hewan tersebut yang sudah dipotong jadi dua. Kalau ada yang ingkar janji, nasibnya itu sama kayak hewan yang dipotong jadi dua itu. Jadi celaka tuh hidup lo. Kalau kamu enggak bayar sama aku, celaka hidupmu. Kalau aku tiba-tiba bawa lari uangmu, aku celaka. Sama kayak hewan-hewan seperti itu. Nah Abraham buat tuh, dibagi dua, ditungguin sampai Abraham ketiduran. Begitu Abraham buka mata, boom. Dia lihat ada api yang menyala, itu lewat di antara binatang-binatang tersebut. Perhatikan ini, hanya apinya saja yang lewat. Abraham gak ikut lewat. Kau nangkap gak sesuatu? Kenapa Tuhan gak mau bergandengan tangan sama Abraham? Karena jelas manusia. Ada yang di sini bisa gak pernah luput janjinya? Ada yang gak pernah luput janjinya sini? Manusia itu rentan untuk mengingkari janji dan Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan
Lihat ini. Dia sendiri yang melewati semua binatang yang terbelah itu. Supaya apa? Ketidaksetiaan manusia ditanggung oleh Allah yang setia. Ketidaksetiaan manusia, hukumannya ditanggung oleh Dia Allah yang benar. Yang tidak pernah mengingkari janjinya. Listen to me. Tuhan itu bukan cuma setia, Dia buktikan kesetiaannya. Dia bukan hanya kesetiaan itu bukan karena Dia tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan Dia ambil ketidaksetiaan kita, ambil pelanggaran kita, dan Dia curahkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Maria ngomong bahwa, Tuhan itu benar-benar nyata dan Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Guys, listen to this. Listen to this. Tuhan selalu ada di nadimu. Dia ada dalam hidup kita. Bukan untuk menghakimi kita. Tetapi Dia datang untuk menuntun hidup kita. Dalam rancangannya yang indah. Listen to me. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu bahwa manusia tidak pernah bisa setia pada janjinya. Tetapi Dia buktikan. Dia bukan cuma setia, Dia bukan hanya mengabaikan ketidaksetiaan kita. Dia justru bukan hanya mengabaikan, Dia ambil ketidaksetiaan kita dan menerima konsekuensi dari ketidaksetiaan kita. Dan kita lihat itu di dalam Kristus. So Christ people, hari ini, mari kita sama-sama renungkan bagian ini ya. Bagian terakhir ini kita renungkan. Apakah kita lebih memilih tuntunan dunia yang berujung akan menghanguskan kita dibanding hidup dalam pimpinan Tuhan yang rela hangus karena muka Allah demi kita supaya kita hidup dalam pengharapan. Christ people, listen to this. Dunia selalu menuntut kita untuk kamu apa yang kamu kasih, korbankan semua apa yang kamu punya. Korbankan keluargamu, korbankan ibadahmu di tempat ini, korbankan pelayananmu, korbankan teman-temanmu, korbankan komunitasmu, sudah tinggalkan semua. Ujung-ujungnya hangus hidupmu. Kita bukan kumpulan orang yang sempurna memang. Tetapi kerinduan kita bukankah kerinduan kita hanya kepada pribadi yang sempurna. Guys, listen to this. Tuhan bawa kamu, bawa kita semua ada di tempat ini. Berkumpul di tempat ini, sama-sama melayani Tuhan. Supaya kita tahu panggilannya yang luar biasa. Dan biar seumur hidup kita keluar pujian yang indah. Bukan karena kita pandai memuji Tuhan, tapi karena Tuhan sudah mengubahkan hati kita. Dia selalu ada di nadimu. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tidak pernah tinggalkan kita. Kristus datang dan tinggal untuk memberikan kelegaan dan tuntutan di tengah dunia yang selalu memberikan tuntutan. Tuhan memberikan kelegaan dan tuntunan di tengah dunia yang selalu memberikan tuntutan dalam kehidupan kita. So hari ini, mari renungkan hal ini. Mari kita tundukkan kepala. Kami ucap syukur buat hari ini Tuhan. Apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami itu sungguh indah Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu betapa rapuhnya dan betapa remahnya kami ketika kami menghadapi berbagai macam tekanan, berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian dalam kehidupan kami. Kami seringkali tidak taat, kami seringkali lemah Tuhan. Bahkan kami seringkali dibingungkan oleh setiap panggilan dalam kehidupan kami. Buat apa kami ada di dunia ini? Kami selalu bingung. Patokan kami hanya ketika pada dunia, patokan kami hanya kami dibutakan oleh karunia-karunia yang hebat. Tapi kami lupa bahwa yang terpenting adalah Engkau sendiri sang pemberi karunia dalam kehidupan kami. Ampuni kami hari ini Tuhan. Dan biarkan kami bisa melihat Kristus yang begitu indah dalam kehidupan kami. Mari kita renungkan firman yang sudah disampaikan hari ini. Kita sama-sama buka hati kita di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami.
Satu hal yang kami mau, biar kami diubahkan oleh kasih-Mu. Dan kami dipimpin dan dituntun oleh hikmat-Mu sendiri, oleh pribadi-Mu sendiri. Kiranya kami benar-benar tahu, mengerti dan mengalami, serta menikmati betapa indahnya kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kami mengucap syukur buat karya salib-Mu yang begitu indah. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur padamu. Hari ini kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Sama banyak Yesus yang belum menerima roti dan anggur, bisa sama-sama angkat tangan. Yang belum terima angkat tangan. Nanti teman-teman asyir akan melayani saudara. Yang sudah terima roti dan anggur sama-sama bangkit diri. Ayo sama-sama kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Makasih Tuhan. Sama-sama angkat roti di atas dengan tangan kanan kita. Dia selalu ada di nadimu. Dia selalu ada di dalam kehidupanmu. Ini buktinya. Dan kita sama-sama peringati hari ini. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia menaikkan ucapan syukur. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan supaya hubungan kita yang terpecah dengan Allah Bapa di sorga disatukan kembali melalui dia. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur. Dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan oleh karena kamu. Darah perjanjian yang baru. Kita masuk dalam perjanjian yang baru dengan Allah Bapa di sorga. Kita tidak perlu lagi memberikan korban. Karena Kristuslah korban yang sejati. Dia selalu ada di nadimu. Oleh sebab itu dia mengosongkan darah di dalam nadinya. Supaya dia bisa ada di dalam nadi kita. Selalu ada beserta dengan kita. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Christ people yang ucap syukur padamu Tuhan. So here about to live you are, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow, will lay you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to live you high, Jesus, be glorified in all things. For my life I
nyatakan Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Terus ungkapkan pribadimu dalam kehidupan kami. Terus luruskan dan kalibrasi hati kami Tuhan. Sehingga yang tinggal hanya pribadimu saja, yang mulia, yang indah, yang sempurna tinggal dalam hati kami. Sehingga seluruh kehidupan kami hanya menyembah kepada Allah yang benar. Seluruh kehidupan kami diisi oleh kekaguman akan pekerjaan tangan-Mu. Dalam keadaan apapun kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kiranya setiap Christ people di tempat ini, setiap anak-anak putra dan putri-Mu di tempat ini, yang berbeban berat, yang mengalami pergumulan, aku berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami beban berat Tuhan hari ini, yang mengalami banyak sekali masalah, Tuhan memberikan keteguhan hati dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Tuhan jawab setiap pergumulan doa mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu ada di dalam nadi kami. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya. So Christ people, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, kemanapun kau bekerja, berkarya, Tuhan menyatakan kasih, menyatakan kuasa, dan menyatakan hikmat-Nya di dalam kehidupanmu dan melalui kehidupanmu. Sehingga orang lain bisa melihat dan merasakan Kristus nyata melalui kehidupanmu. Oleh sebab itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Dia menyertai engkau. Dia selalu ada dalam nadimu sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.